Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agus Prihanto, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, dan teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, saya Oksana Khairunida dengan NIM 2105-1214-034, Prodi S1 Sistem Informasi, kelas B 2021, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan materi jaringan komputer mengenai sejarah internet. Sejarah internet terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada tahun 1969, saat internet dicetuskan. Pada Oktober tahun 1969, para peneliti Universitas California di Los Angeles atau USLA berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua menambahkan 2 huruf dalam bentuk yang sama, sehingga menjadikan login. Kesuksesan pengiriman data telah berhasil melahirkan proyek yang diberi nama Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Semenjak itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner terbatas semakin bertumbuh. Sebagai pendahulu internet, yang awalnya hanya menghubungkan 4 komputer, dalam kurun waktu 1 tahun telah berhasil menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Hingga pada akhirnya, tepat di tahun 1981, jaringan ARPANET telah sukses menghubungkan sekitar lebih dari 231 komputer. Yang kedua, pada tahun 1971, surat elektronik pertama. Di tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk pertama kalinya mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Yang ketiga, pada tahun 1983, komunikasi antar jaringan. Sebelumnya, kita tahu bahwa 2 buah perangkat komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lainnya dalam satu jaringan perlu semacam protokol dengan wujud rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Tepatnya, di tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP ini akan memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, namun pada jaringan yang berbeda pula. Hingga pada saat ini, penggunaan TCP/IP masih digunakan oleh banyak perangkat ARPANET yang berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi pada 1 Januari tahun 1983. Hal ini pada akhirnya memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lainnya, misalnya seperti universitas. Ditemukannya cara untuk menghubungkan antara jaringan ini dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Yang keempat, pada tahun 1990, lahirnya WWW. Setelah TCP/IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda, pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk lab fisika CERN berhasil mencetuskan WWW. Pada saat itu, CERN sendiri telah memiliki ribuan karyawan dan hampir selalu bertambah banyak masuknya karyawan baru. Hal ini dikarenakan tempat penyimpanan yang berbeda tempat.
Tim Berners-Lee mengusulkan untuk dibuat sebuah sistem koneksi hypertext sekaligus pencarian menggunakan kata kunci. Di tahun 1990, Robert Cailliau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam melakukan pengembangan usulannya. Sistem ini pada akhirnya disebarluaskan tepat pada April tahun 1993. Mosaic sendiri merupakan situs pencari atau yang lebih dikenal dengan search engine pertama di dunia. Sejarah yang kelima atau yang terakhir, tepat pada tahun 2000-an, yaitu jejaring sosial dan perangkat mobile. Setelah mulai populernya search engine, mulai memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial yang mulai diciptakan tahun 2003. Kemudian, setahun berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era ini baru saja membangun thefacebook.com. Beliau ialah Mark Zuckerberg yang menciptakan thefacebook.com dengan tujuan menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga sekitar 2,3 miliar orang dari seluruh belahan dunia. Sementara itu, di tahun 2007, Apple juga berhasil mengguncang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. iPhone sendiri memulai tren ponsel pintar yang kita kenal dan selalu kita gunakan saat ini. Kemudian, selama 10 tahun saja, layanan berlangganan untuk mobil broadband telah meningkat secara pesat yang awalnya dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Setelah mengetahui sejarah dari internet, mari kita ulas sedikit pengertian apa sih internet itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata internet diartikan sebagai sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer dengan beberapa jenis fasilitas lainnya secara terorganisir ke seluruh dunia, baik melalui telepon ataupun jaringan satelit. Sementara itu, dikutip dari buku Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2017, istilah internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter, yang memiliki arti antara. Jika ditelisik dari bahasa setiap kata, maka dapat diambil definisi internet merupakan sebuah jaringan antara atau penghubung. Perkembangan internet. Setelah mengetahui pengertian dan juga sejarah dari internet, dari proses terbentuknya hingga sekarang ini, di bagian ini, saya akan mulai membahas secara khusus tentang bagaimana perkembangan internet secara global. Seiring dengan berjalannya waktu, internet telah berkembang dan selalu mengalami perubahan yang lebih baik, mulai dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaannya. Sementara itu, berdasarkan transmisi paket data yang digunakan, saat ini proses transmisi data yang dilakukan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja karena adanya dukungan yang kuat oleh berbagai teknologi terbaru yang lebih modern dan sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Internet 5G tentu bisa mulai digunakan oleh banyak orang apabila ada research yang lebih lanjut dengan skala yang lebih besar bagi suatu negara. Terakhir, perkembangan internet dapat dilihat dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi hampir selalu mengalami perkembangan yang tidak dapat diprediksi. Internet menyebar ke seluruh dunia. Di tahun 1986, Amerika Serikat segera membentuk sebuah badan riset yang mampu menggantikan peran ARPANET, yakni National Science Foundation Network atau NCVNet. Pada saat itu, NCVNet sukses menghubungkan beberapa jaringan internasional dari beberapa negara. Dimulai tepat pada tahun 1990, WWW sebagai layanan sejenis yang mampu menampilkan bentuk grafis, yaitu WWW. Pada buku Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terbit di tahun 2017 lalu,
Tepat pada tahun 1992, perangkat lunak bernama Viola dirilis oleh Huawei yang berhasil melakukan akses pada layanan www. Kemudian, setahun berselang, tepatnya pada 1993, muncullah sistem komputer yang bisa menghubungkan secara langsung ke jaringan internet. Hingga pada akhirnya, layanan akses internet bagi masyarakat umum baru bisa disediakan oleh beberapa perusahaan seperti CompuServe, America Online, dan Prodigy selang setahun kemudian. Sejarah internet di Indonesia. Menurut Ono W. Purbo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai pada tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Setiap tokoh hampir memberikan sumbangsihnya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan internet dan komputer di Indonesia. Selanjutnya, internet di negara Indonesia lambat laun mengalami perkembangan yang cukup baik. Idonet sendiri sebenarnya merupakan ICP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Masyarakat Indonesia dan internet. Menurut informasi dari Databooks per Juni 2021 lalu, penetrasi internet di Indonesia telah mampu mencapai peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Perkembangannya sangat cepat dari penggunaan internet di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari kemudahan mengakses layanan tersebut. Terlebih lagi, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, internet bisa dikatakan sebagai salah satu sarana yang mampu memberikan hiburan, informasi, dan berbagai penunjang kegiatan pembelajaran lainnya, baik untuk siswa maupun mahasiswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.